pasang sekat radio Gembarane 97 ekosistem. Dan sebelum kita mulai acara ini, mari kita simak dahulu tentang video pencapaian Bupati atau Kabupaten Musi Banyu Asin atau MUBA dan 3 komoditas unggulan lainnya yakni kelapa sawit, karet, dan juga gambir. Pembangunan yang berkelanjutan itu pertama adalah dalam konsep bahwa seluruh pembangunan itu mengusung konsep lestari dan sustainable. Kenapa dia sustainable? Karena dia bisa terbarukan. Dia mengusung konsep-konsep kelestarian, sangat memperhatikan lingkungan, tidak menyebabkan deforestasi dan lain sebagainya. Ekonomi lestari atau ekonomi yang berkelanjutan sangat penting buat suatu kabupaten, bukan hanya di Musi Banyu Asin, karena tanpa adanya konsep dan juga implementasi dari ekonomi hijau atau lestari ini, agak sulit kemudian suatu kabupaten mencoba mendapatkan keuntungan atau manfaat yang berkelanjutan ke depannya. Dengan ekonomi lestari, kita harapkan apapun yang kita kemudian investasikan bisa juga berkontribusi tetap menjaga lingkungan yang ada, sehingga sumber daya alam seperti hutan, gambut, air, dan sebagainya tetap ada. Daya dukung lingkungan ini sangat penting untuk investasi ke depannya juga, dan kemudian juga kehidupan masyarakat di sekitar. PUKL adalah program unggulan dari kita, dari Kabupaten Lestari, yang memetakan potensi-potensi daerah. Potensi-potensi daerah yang bisa diangkat, yang bisa mendatangkan potensi investasi masuk ke dalam daerah dan memberikan kesejahteraan bagi daerah tersebut masuk masyarakatnya. Pertama, komoditas kelapa sawit dan karet itu komoditas utama. Saya ambil contoh perkebunan kami di Musi Banyu Asin dengan konsep mengusung kelestarian tadi sudah berjalan dengan baik. Permajaan sawit nasional itu replanting itu diadakan di Musi Banyu Asin sudah dari 3 tahun terakhir. Nah, ini kan mengusung konsep lestari di dalamnya. Tidak ada konsep misalnya membuka hutan di dalam itu meremajakan dari kebun-kebun sawit yang sudah tua. Kemudian ada good agricultural practices di dalamnya yang harus ditaati oleh setiap petani yang diberikan bantuan permajaan sawit tersebut. Kemudian kita lanjutkan hilirisasinya ke dalam bentuk produk IVO atau Industrial Vegetable Oil yang nanti turunannya bisa untuk produk biofuel, bensin sawit atau bahan bakar nabati, dan juga produk olahan untuk makanan misalnya. Untuk yang di tahun tanam 91-92 yang waktu itu baru 48 bulan baru menghasilkan. Tapi untuk yang baru ini, tanaman yang baru dari 24 bulan sudah menghasilkan, umur 26 bulan sampai 28 itu buahnya normal. Dengan umur 36 bulan ini sudah rata-rata di atas 4,5 kilo. Dampak secara langsung dengan kita kalau bandingkan antara dulu dengan saat ini, jadi pendapatan petani hanya rentan dalam waktu 2 tahun sudah bisa menghasilkan kembali. Kenapa karet? Ya karet sebagian besar 90% dari kebun karet ini punya rakyat. Yang dimana di masa sekarang ini harga karet jatuh, terjun bebas. Harga karet di tingkat petani kalau bisa itu lebih tinggi. Caranya adalah kami merubah mindset mereka dalam menyadap karet, memberikan alat dari mereka karet alam mereka rubah menjadi latek. Nah, produk yang turunan yang sekarang implementasinya sedang giat-giatnya dilakukan di Musi Banyu Asin itu adalah aspal karet. Kenapa Musi Banyu Asin adalah prospektif bagi kita? Karena memang kita langsung punya kemitraan dengan petani. Infrastruktur bagus, jadi jalan, listrik, energi memadai. Pertama-tama kita harus lihat bahwa pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin itu sangat proaktif terhadap kemajuan dari ekonomi masyarakatnya ya. Dan juga mereka itu sangat peduli dengan keberlangsungan dari karet alam.
ya, termasuk prinsip-prinsip sustainability. Our business is very close with nature. We put our investment, we must think long-term and sustainable. Especially in Muba district, where our supply chain area concession, we support their low carbon development plan, hand in hand to address environmental and social issue. We believe this is one of the solutions to tackling the risk to our investment, and as a part of integrated fire management by providing them sustainable livelihood and inclusion to our business. Yang ketiga soal Gambir. Gambir ini unik karena Gambir ini produk asli dari Musi Banyuasin dan kualitasnya paling bagus di Indonesia dari Musi Banyuasin. Gambir atau dalam bahasa Musi Banyuasin disebutnya gambo. Banyak sekali manfaatnya. Gambir adalah esensial elemen untuk industri farmasi dan kecantikan. Selama ini Gambir, Muba juga diekspor biasanya ke India dan Swedia. Selama ini kalau dalam proses Gambir, pada saat proses pemerasan keluarlah getahnya yang biasanya terbuang percuma. Itu yang disebut limbah getah Gambir. Limbah inilah yang menjadi pewarna alami dari wastra khas Musi Banyuasin, yaitu Gambo Muba. Pembangunan yang berkelanjutan ini merupakan sebuah tujuan, goals, yang mana nanti muaranya itu mengarah kepada visi kami, yaitu Green Growth Governance. Ini terbuka untuk seluruh yang berminat untuk menanamkan investasi di Musi Banyuasin.